untuk analisis yang selanjutnya yang kita bahas di sini adalah analisis fishbone. Nah, kita tahu yang namanya fish itu bahasa Indonesianya adalah ikan. Nah, di sini kita menggunakan kerangka tulang ikan untuk mengidentifikasi permasalahan, mulai dari materialnya, kemudian mesin, kemudian manusia, dan yang selanjutnya adalah metode. Nah, yang mana hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu material, mesin, manusia, dan metode, ini merujuk ke permasalahan yang sedang diidentifikasi. Maksudnya, permasalahan sistem yang sedang akan dicari solusinya gitu ya, bukan permasalahan dari organisasi atau permasalahan dari sumber daya manusia. Supaya apa? Supaya analisis ini nanti bisa kita tahu solusi sistem yang diperlukan itu seperti apa gitu ya. Bukan analisis yang kita tuju untuk mengkritik atau memberi saran kepada organisasinya, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi analisis untuk menemukan solusi sistem dengan analisis untuk menemukan solusi pembenahan atau restrukturisasi organisasi itu dua hal yang berbeda. Nah, analisis fishbone ini yang saat ini kita pelajari itu untuk mengidentifikasi sistem lama, bukan mengidentifikasi permasalahan organisasi gitu ya. Jadi mohon dibedakan karena beberapa mahasiswa yang sudah menggunakan analisis ini dalam laporannya itu seringkali menggunakannya untuk menuliskan argumen-argumen yang sifatnya itu kritik gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu ya. Nah, terus ini yang pertama mesin, kita berkaca dari studi kasus yang sebelumnya yaitu tentang inventarisasi. Di sini contohnya mesin itu adalah komputer. Jadi di sekolah sana itu hanya ada satu komputer tetapi belum dioptimalkan fungsinya. Nah, terus kemudian ada material. Nah, karena inventarisasi itu masih dicatat di dalam buku besar, maka di sini material yang kita soroti dalam mengidentifikasi permasalahan itu adalah buku. Nah, di sini permasalahannya sifat dari buku itu kan mudah rusak dan kemudian juga bisa hilang. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah manusia. Nah, manusia di sini tentunya yang berkaitan dengan inventarisasi itu. Nah, sudah dikatakan di analisis-analisis sebelumnya bahwa petugas di sini hanya satu, dan karena rumitnya administratif yang digunakan untuk inventarisasi sehingga berpeluang petugas tersebut menjadi kurang teliti. Nah, terus yang selanjutnya adalah peminjam. Nah, peminjam di sini kurang disiplin dalam pengembalian barang. Jadi karena memang peminjaman itu kan tidak dicatat, ya kan, inventaris yang kemarin itu pencatatan itu hanya ketika barang itu diterima atau setelah dibeli itu loh, selesai pengadaan. Nah, sehingga untuk aktivitas pinjam meminjam itu memang belum ada rekapannya, sehingga di sini peminjam akhirnya kurang disiplin dalam pengembalian barang karena memang tidak ada pencatatannya, tidak ada penagihannya, tidak ada dendanya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode. Nah, metode di sini yang dibahas berarti metode inventarisasi yang dilakukan oleh sekolah, yaitu pendataan inventaris masih konvensional, pencatatannya dalam buku dan juga belum ada pencatatan transaksi peminjaman. Serta untuk proses pembuatan laporan itu cenderung lama karena untuk mendata inventaris sehari-hari saja itu susah atau lama gitu ya. Terus pengarsipannya juga tidak teratur sehingga menyebabkan proses untuk pembuatan laporan itu menjadi lama. Nah, ini keempat M ini tadi itu disusun dalam sebuah gambar gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai dari
permasalahan yang kita bidik. Nah, permasalahan yang kita bidik ini adalah pendataan inventaris sekolah. Nah, di sini diidentifikasi material. Nah, material penunjang yang bermasalah itu dituliskan di sini. Ini buku. Atau misalkan gini, pendataan inventaris ini materialnya ada 2, yaitu buku dan mungkin ada outener atau ada memo, kemudian ada Excel gitu. Silahkan untuk membuat garis seperti ini lagi gitu ya di bawah. Nah, kemudian ditambahkan. Jadi maksud saya masing-masing komponen material, mesin, manusia, metode itu nggak cuman satu bab gitu ya, atau satu subbab atau satu yang teridentifikasi. Tapi kalau misalkan di situ ada banyak, maka bisa ditambahkan. Nah, di sini buku, kemudian permasalahannya apa? Dia bisa rusak, kemudian hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin di sini yang dipermasalahkan adalah komputer yang dia hanya satu. Nah, kemudian pemanfaatannya belum optimal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manusia. Nah, ini salah satunya ya, ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah petugas dan yang kedua adalah sisi peminjam. Petugas di sini hanya 1, kemudian dia juga kurang teliti. Nah, sementara peminjam ini kurang disiplin dalam mengembalikan inventaris ya. Jadi dalam mengembalikan alat atau barang dia kurang disiplin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode. Nah, metode di sini ini ada penyimpanan barang dan kemudian ada pendataan inventaris. Nah, yang kita bahas tadi pendataan inventaris, permasalahannya apa sih? Nah, masih dicatat pada buku. Nah, kemudian prosesnya lama. Nah, kemudian di sini ada belum adanya pendataan transaksi peminjaman. Nah, terus untuk permasalahan yang kedua adalah mengenai penyimpanan barangnya. Nah, penyimpanan barangnya yang pertama tidak teratur karena modelnya arsipnya terpecah-pecah ya, seperti yang sudah kita bahas di analisis yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya, alat atau barang itu belum dikodekan sehingga tidak memiliki struktur pendataan yang baik. Terus masih disimpan dalam format laporan sendiri-sendiri ya, karena barangnya memang nggak ada standarnya untuk menamai atau untuk menomori gitu, belum ada standarnya gitu kan, sehingga di sini salah satu kendala penyimpanan barang adalah barang belum dikodekan sehingga tidak teratur. Nah, itu adalah analisis fishbone.